Duduk berdiri sih. Oke. Enaknya enak. Ada berdiri. Duduk dulu ya, ntar gue berdiri. Oke, baiklah. Halo semuanya. Jadi sekarang kita udah ada di sesi ketiga. Sesi ketiga ini kita bakalan bahas, kalau tadi pagi udah dari Mas Adam pengenalan tentang mobile game market, tentang industri gamenya. Terus tadi Mas Dev udah cerita tentang bisnis di mobile game gitu. Nah sekarang kita kedatangan tamu yang lumayan berbeda ya. Kalau tadi lebih banyaknya industri bisnis gitu. Sekarang kita datengin Fandri selaku kreatif direkturnya dari Mythic Protocol. Nah, jadi Fandri ini base-nya apa ya, orang desainnya lah kira-kira. Jadi kayak apa yang akan diceritakan ini lebih dari design point of view. So, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung bisa kasih waktunya. Waktu dan tempat dipersilakan buat Fandri buat share. Silakan, Fan. Oke, makasih Lydia. Yuk. Mungkin langsung gue mulai aja. Ini mungkin agak beda dengan sesi yang lain, mungkin lebih. Kayak berdiri aja, Fan, biar Iya, lebih gitu. berenergi gitu. Ya. Ini mungkin agak beda dengan sesi yang tadi mungkin ya, agak karena gue orang dapur mungkin, jadi mungkin ini sesinya lebih santai, nggak terlalu bisnisi. Harapannya bisa apa ya, kita bisa ada sedikit workshop di sini, terus harapannya teman-teman bisa jawab, kita mikir bareng-bareng gitu kan. Ada beberapa pertanyaan yang bakal gue ajukan buat kita semua tahu kayak lebih ngerti lah kayak apa sih sebenarnya yang dipikirin sama desainer biasanya waktu bikin atau nge-develop atau ngedesain game di mobile gitu kan. Jadi ini mungkin designing game for mobile. Halo teman-teman, gue Fandri, creative director di Mythic Protocol. Ini jalan nggak? Oh, belum on. Ada saklarnya. Oh ini. Ya. Oke, ya. Kerjaan gue ngapain biasanya? Biasanya bikin masalah dan bikin salah dan nggak masalah. Maksudnya kayak nggak apa-apa karena biasanya desainer itu emang kerjanya iteratif ya. Jadi kita nggak bisa expect semua teori yang on paper itu benar. Udah pasti kayak real world is different lah. Kayak apapun yang kita sudah plan dengan baik, udah pasti nanti ada masalah dan tidak sesuai. Jadi pasti ada iterasi. Jadi apa yang gue lakukan ya mungkin kayak itu mostly bikin masalah dan gue passionate banget buat nge-craft experience baru. Jadi mobile, PC, konsol dan segala macam. Bener, gue suka banget buat nge-craft experience. Jadi nge-deliver apa yang mau kita convey ke audience kita, ke player kita secara kreatif gitu kan. Nah, jadi gue udah bikin games sejak 10 tahun, udah 10 tahun, jadi lebih kayaknya. Jadi gue start dulu waktu gue masih SMA, bikin game di Flash, browser, terus sampai sekarang masih udah develop di dan rilis bermacam-macam game di Steam, PS4, PS Vita, Nintendo Switch, iOS, Android, dan mungkin dan konsol-konsol kedepannya, basically kayak gitu. Setiap platform masalahnya beda-beda dan menarik banget buat di solve. Jadi kayak entire journey gue bikin game selama 10 tahun itu nggak pernah sama masalahnya. Itu yang bikin gue senang banget jadi desainer, terutama di game gitu kan. Itu sih. Jadi di bawah mungkin kalau ada mau kontak-kontak temenan, ada itu gue. Twitter handle, Facebook, LinkedIn, kita bisa connect-connect. Gitu. Terus lagi ngerjain apa sih sekarang? Terakhir kali itu ngerjain Atma. Jadi Atma itu kayak ini game mobile yang basically apa yang terjadi kalau semua orang punya power buat nyantet orang lain di mobile, basically kayak gitu. Jadi tiba-tiba lu adalah orang-orang yang nemu app misterius yang bisa bikin lu komunikasi dengan makhluk halus. Jadi lu dapet power kayak gitu, apa yang lu lakukan, apa yang orang lain akan lakukan, gimana kalau semua orang punya power kayak gitu. Itu basically core experience dari Koratma. Terus yang kedua Mythic Protocol. Mythic Protocol ini game yang lagi dikembangin. Rencananya ada di berbagai macam platform juga. Itu roguelike
multiplayer shooter basically, tentang secret agent yang melindungi dunia dari supernatural power. Jadi ya basically mirip-mirip lah, selalu real world plus one gitu. Kalau misalnya yang tema yang mungkin yang biasa gue bawa kayak gitu. Gitu. Terus, nah hari ini kita mau ngomong apa sih? Yang pertama kita mau ngomong mobile game itu apa sih? Yang kedua siapa yang main? Yang ketiga itu tentang core experience, core audience, dan desain pilar. Nah yang keempat tentang bisnis model dan matrix ya. Jadi kita kayak harus tahu apanya dulu, siapa, terus kayak apa sih cara ngedesainnya, dan terakhir kalau misalnya kita udah fun banget game kita, gimana cara kita basically living itu dengan itu gitu kan. Jadi cara dapat duitnya, cara kita bisa ngembangin produk lain yang lebih bagus karena modal kita nambah dan segala macam. Gitu. Dan terakhir mungkin kita akan coba mikir beberapa kali beberapa pertanyaan mungkin idealnya teman-teman bisa jawab gitu. Nah, yang pertama, apa itu mobile game? Mungkin ada yang mau jawab dulu? Bisa angkat tangan? Ya, benar sekali. Ya, game yang bisa dimainin di mobile. Itu mobile game namanya. Nah, tapi apa sih sebenarnya implikasinya? Bahwa game itu bisa dimainin di mobile, sebenarnya itu artinya apa gitu kan? Nah, yang pertama, different mode of play. Jadi kita tuh tahu ada dua tipe game basically. Game yang dimainin on the go, in your mobile, smartwatch, kalau ada yang punya Tamagotchi dulu misalnya, atau Game Watch gitu kan. Itu tuh beda banget cara dimaininnya sama game yang kita bilang couch gaming. Couch gaming itu misalnya konsol, PC yang mereka harus main itu di sofa atau di kursi gitu kan. Jadi kalau misalnya di desain kita bilangnya mode of play. Mode of play adalah kita ngebayangin gimana caranya game kita dimainin saat beraktivitas kayak apa. Di WC kah, kalau di Jepang, kenapa kalau teman-teman ngelihat game-game Jepang biasanya portrait, kenapa ya? Karena itu harus bisa dimainin satu tangan, karena dia harus main itu di kereta api gitu. Jadi sambil commuting gitu kan, gue nggak mau ngapain ini 15 menit ngapain dong? Ya udah HP kayak gini. Bayangin kalau misalnya mereka harus mainnya dua tangan gitu, sambil satunya harus commuting itu kan, megang ring. Udah pasti bukan game yang bisa dimainin sama orang Jepang, basically kayak gitu. Ini beda banget dengan yang di PC, yang di PS4 yang mereka secara conscious mereka ngulangin waktu buat main, mereka nyiapin dulu kayak dienakin dulu lah baru bisa main. Itu tuh sangat-sangat berbeda mental state mereka dan mode of play mereka dengan waktu mereka main game mobile kayak gitu. Nah, yang kedua yang beda apa lagi? Form factornya beda. Ini ada dua game shooter, yang satu buat mobile, yang satu game buat PC dan konsol. Cara kontrolnya beda. Yang satu pakai button, WASD, mouse atau misalnya pakai controller. Yang satu lagi gimana caranya bisa dimain pakai jempol doang, satu tangan. Karena di kereta, satu tangannya. Itu tuh bisa dilihat teman-teman, beda banget tuh jadinya. Kayak itu akan mempengaruhi desain. Jadi kayak bahwa teman-teman bikin shooter, cuman karena itu shooter, sama-sama shooter belum tentu sama. Beda banget gitu kan. Nah, apa sih yang different yang ketiga? Yang ketiga adalah bedanya teman-teman bikin game mobile dengan game konsol adalah session time-nya. Jadi orang yang main game mobile itu tuh biasanya dia cuman ngeliat layar 20-30 menit. Jadi disambi-sambi gitu kan. Sambil di bus, nunggu bus atau di toilet gitu kan. Atau lagi nunggu kelas kalau lagi kuliah itu tuh paling 20-30 menit gitu. In average. Jadi kayak bisa jadi lebih dikit dari itu. Dan biasanya mereka interruptible. Jadi kayak mereka lagi main diganggu sama temennya, gak apa-apa gitu kalau game mobile. Jadi beda banget dengan game konsol atau game PC yang mungkin 1-2 jam itu udah biasa gitu, lumrah. Itu kayak satu match Dota doang tuh. Dan orang main Dota bisa sampai mungkin 3-4 match gitu mungkin sehari gitu kan. Dalam satu sekali duduk. Itu aja udah beda banget. Session time-nya udah beda. Jadi kayak tadi sessionnya mode of play-nya beda, mental state mereka waktu main beda kan. Form factornya beda, kontrolnya dan segala macam, benda-benda yang bisa dimanipulasi sama player udah beda, dan yang terakhir kayak mati. Nah, yang terakhir session time-nya. Jadi session time-nya 20-30 menit sampai versus 1-2 jam.
gitu. Nah, di sini kita bisa nanya nih, kalau teman-teman kan udah bikin game nih, coba mungkin teman-teman bisa, mikir kayak apakah Genshin Impact itu mobile game dengan mereka tadi. Gimana caranya orang main gimana caranya orang bisa main Genshin Impact? Apakah biasanya, mereka dedikasiin waktu atau mereka tipe-tipe yang, "Oh gue lagi nganggur nih, Genshin dulu ah," gitu. Apakah orang-orang main Genshin Impact waktu nunggu bus, ya kan? Mungkin bisa, nanya. Jadi apakah jadi Genshin Impact itu mobile game bukan sih sebenarnya gitu kan? Terus yang kedua, Genshin Impact kontrolnya gimana? Kalau teman-teman disuruh milih main Genshin Impact di HP versus di controller, mana yang teman-teman pilih, ya kan? Mana yang, dan seberapa banyak itu demand attention teman-teman buat kontrol, karakter di Genshin Impact gitu kan. Terus session time, berapa lama orang-orang biasa, nge-consume per play. Jadi apakah kurang dari 1 jam atau apakah lebih dari 1 jam, daily-nya berapa lama, apakah Genshin Impact masih mobile game. Terus yang terakhir adalah kalau misalnya Genshin Impact, teman-teman punya atau mungkin nggak teman-teman deh, ada orang yang punya PC atau konsol yang mumpuni main Genshin Impact full smooth 60 fps, apakah dia bakal main Genshin Impact di PC atau di mobile? Dia punya dua-duanya nih, dua-duanya bisa main Genshin Impact, di mana dia bisa main. Ini mungkin bisa kayak, teman-teman coba pikirin, gimana nih, Genshin Impact itu mobile game atau enggak? Mungkin ada yang mau mengutarakan pendapat? Yes, no? Gimana? Gimana Waf? No? Ya. Genshin apa kalau misalnya gue sebagai desainer, mungkin gue akan bilang Genshin Impact itu not an ideal mobile game. Gue mungkin akan lebih main Genshin Impact itu atau ngedesain Genshin itu sebagai game PC gitu kan. Alasan dia ada di mobile adalah bukan karena dia game mobile, tapi karena pasar PC, pasar mobile tuh besar banget gitu kan. Dan jadi kayak mereka pasti mau gigit beberapa kayak banyak apa namanya dari si pangsa itu gitu. Mungkin yang tadi yang sesi 1 Adam bilang ya, kayak pangsanya gede banget. Tapi apakah itu mobile game dan apakah Genshin Impact sesuatu yang bisa kita tiru? Mungkin kalau misalnya kita modalnya nggak segede Genshin Impact atau kayak modal marketingnya nggak segede Genshin Impact dan kita cuman fokus ke mobile sebagai experience, bisa iya bisa enggak, mungkin teman-teman bisa mikir gimana begitu. Nah, itu jadi tentang apa itu mobile games ya. Ini pertanyaan yang ini kayak sebenarnya sering banget didebatin, Genshin Impact itu mobile game bukan sih? Terus yang kedua, siapa sih yang main mobile game gitu. Nah, ini tuh ada gamer spectrum dari Deconstructor of Fun. Jadi sebenarnya ada 3 yang teman-teman bisa pilih buat jadi sebenarnya nggak tiga banget sih. Maksudnya itu tuh it's spectrum tapi biasanya dikelompokin sebagai 3. Yang pertama casual, midcore, sama hardcore. Jadi gamenya teman-teman pasti menarik 1 dari 3 kategori ini gitu. Tergantung yang teman-teman targetin mau di mana gitu. Yang pertama casual player, mereka bisa non gamer, mereka main mobile game buat ngekill waktu gitu kan dan jadi kayak mereka mungkin apa namanya, kalau dibilang lu gamer bukan, mungkin mereka bukan, bilangnya enggak, tapi mereka sebenarnya bisa hardcore banget gitu. Jadi gue punya tante gue tuh punya 2 handphone buat main Hay Day. Terus karena nggak cukup dia beli iPad cuma buat main Hay Day lagi. Jadi kayak dia bisa main Hay Day sambil main Hay Day, sambil main Hay Day gitu kan. Itu lebih hardcore daripada semua teman-teman gue. Gue nggak tahu ada teman-teman gue yang bisa main Dark Souls sambil main Dark Souls, itu gue nggak pernah deh. Tapi kalau casual gamer bisa hardcore. Jadi bahwa teman-teman target casual player bukan berarti gamenya tuh harus apa ya, shallow gitu loh. Bisa juga deep gitu kan. Kayak a lot of engineering happens in apa namanya, Candy Crush gitu kan. Kayak stage level desainnya, terus level desainnya yang asik kayak gimana, rule bahwa apa namanya, match tree-nya randomnya agak-agak di rigging, terus kayak bahwa mereka bisa stage itu susah, gampang biar kayak apa namanya, biar penasaran buat maju terus nih kayaknya bisa deh dikit lagi gitu kan. Jadi mereka bahkan kalau misalnya di Candy Crush itu cara mereka buat mengetahui bahwa level mereka tepat sasaran, mereka bahkan kayak ini ada level
misalnya dicoba kayak apa namanya, dicoba ke 1000 atau 1000 user gitu kan. Terus average mereka bisa nyelesain berapa move gitu kan. Misalnya 19 move. Oke, kalau gitu batasnya kita kasih 18 move. Kenapa? Supaya banyak orang kayak penasaran karena satu move lagi nih gitu. Karena on average orangnya itu pada bisa nyelesain 19 move. Itu berarti kalau mereka bikin 18 on average orang kurang satu move buat bisa lanjut. Jadi dan itu yang bikin gregetan dan segala macam. Jadi bahwa teman-teman target casual player bisa jadi a lot of engineering terjadi lebih banyak daripada waktu teman-teman bikin buat hardcore player even karena mereka sensitif kan, mereka kasual. Kalau mereka nggak suka gamenya, mereka lebih unforgiving gitu kan. Mereka lebih ya udahlah, gue masak aja atau gue nyetrika aja, kurang lebih gitulah anggapannya. Mereka lebih unforgiving. Jadi kadang-kadang kalau salah tangkap ini gue mau bikin game buat non gamer biar gampang, that's not the case gitu. Biasanya yang game buat non gamer ini biasanya jauh lebih susah gitu sih. Yang kedua mid-core player. Mid-core player ini biasanya dia gamer, dulunya gamer. Terus sekarang udah kerja, jadi nggak punya banyak waktu gitu. Tapi mereka pengen ngerasain main game kayak zaman dulu gitu. Jadi mereka mau hardcore game mechanics, tapi mereka nggak punya waktu. Itu kenapa banyak mau bagi game-game gacha zaman sekarang itu sebenarnya masuknya ke mid-core. Jadi sebenarnya dia nggak lebih banyak strategizing kayak gue mau invest naikin level siapa ya, gue misalnya kayak metanya apa ya dan segala macam daripada actual main gamenya. Mungkin kayak strategizingnya bisa 4 jam misalnya kayak dia kayak pikirin malam-malam, tar sore kayak tar pagi kalau energi gue penuh gue ngapain ya dan segala macam. Karena dia bisa melakukan itu sambil kerja atau sambil melakukan hal yang lain. Jadi kalau teman-teman ngejar yang pasar midcore, kuncinya adalah itu. Kuncinya adalah mereka, teman-teman harus ingat bahwa mereka adalah orang-orang yang nggak punya waktu tapi pengen gameplay yang deep, basically gitu. Jadi gimana cara ngedesain yang memenuhi itu gitu. Dan mereka biasanya karena mereka kerja, spending mereka bisa kuat karena mereka punya banyak apa ya? Mereka bisa beli waktu lah anggapannya karena mereka kerja, jadinya mereka mau willing buat spending buat apa namanya? Mengganti waktu mereka main game, basically gitu. Supaya nggak grinding sebanyak itu dan segala macam. Dan terakhir hardcore. Hardcore ini ya basically kalau teman-teman lihat mereka yang benar-benar main di HP pun mereka dedikasi waktunya. Mereka main high engagement games, Mobile Legends, main PUBG dan segala macam. Jadi yang benda-benda yang mereka mainin itu adalah benda-benda yang nggak beda jauh sama konsol dalam tingkat apa ya, attentionnya gitu. Jadi kayak kalau konsol misalnya 100% attention butuhnya, kalau diganggu marah gitu kan. Kalau mobile game yang mereka mainin mungkin ya 80-90% lah, masih bisa ditinggal dikit tapi nggak game-game yang dimainin sama midcore yang bisa di auto atau bisa diapain. Jadi ini bahkan dua apa ya, dua segmen yang berbeda banget gitu. Terus, nah seperti biasa pertanyaannya adalah mungkin kita harus tahu kayak kenapa sih non gamer sekarang kayak tante-tante atau emak-emak gitu kan, mereka mulai main casual games gitu kan. Kenapa mereka mulai tertarik buat main game-game kayak gitu dan gimana cara kita nangkep itu gitu. Supaya desain kita bisa nangkep, bisa menarik buat orang-orang yang kayak gitu. Yang kedua adalah kenapa orang-orang yang hardcore player yang punya konsol masih main mobile game, kenapa mereka nggak main game PC aja. Jadi kalau kita bikin game, anggapannya adalah kenapa instead of mereka main Minecraft atau apapun yang ada di PC mereka, mereka mau main game kita. Gitu. Mungkin mereka lagi di toilet, mungkin mereka lagi di jalan atau lagi di mana, kurang lebih kayak gitu kan. Atau yang terakhir adalah kapan mereka main mobile game versus kapan mereka main konsol atau PC game. Itu mungkin sesuatu yang harus kita pikirin waktu kita bikin game mobile game. Karena saat mereka available buat main konsol dan PC game dan mereka dedikasikan waktu buat itu, last chance mereka bakal ngebuka aplikasi kita, ya kan. Jadi kita harus nyari celah di mana mereka bakal nggak bisa buka konsol game dan di situ kita masuk, basically gitu. Jadi itu mungkin salah satu yang teman-teman bisa coba pikirin gitu. Terus, nah sekarang kita udah masuk nih. Jadi kayak tadi kan kita framingnya nih. Kalau ini ada bingkai, cara berpikirnya apa aja yang harus ditanyain ke diri sendiri waktu ngedesain. Nah sekarang kita masuk nih ke gamenya sendiri. Jadi, nah kita itu desainer. Desainer itu apa sih?
Kerjaan desainer bukan bikin game. Kerjaan kita adalah nge-solve problem. Kebetulan problemnya game, ya kan? Ini agak beda karena kita nggak bikin game. Bedanya ngebikin game dengan solving problem adalah kadang-kadang kita bisa clash. Game yang mau kita bikin nggak nge-solve problem apa-apa, sehingga nggak ada yang peduli sama game kita. Basically kayak gitu. Jadi sebagai desainer kita harus tahu, kita harus ingat selalu bahwa job kita adalah buat solve problem in creative ways dan buat nge-craft experience. Jadi kalau misalnya di game development itu ada 3, coder itu dia ngebikin coding, maksudnya kayak nge-build the game, artis itu ngebikin visual asset yang bagus, audio asset yang bagus dan segala macam. Desainer adalah nge-craft experience-nya, rule set-nya, mekaniknya gimana dan segala macamnya. Nah, kebetulan ya tadi yang kita solve problem itu game gitu kan. Untuk saat ini bisa jadi nanti nggak game gitu kan. Bisa jadi game evolve buat something higher yang kita mungkin harus pindah ke sana. Karena itu lebih ultimate lagi gitu daripada game misalnya kayak gitu. Nah, jadi dengan cara itu tanggung jawab kita adalah bikin experience. Ngebikin core experience-nya dulu, habis itu baru di-expand experience-nya. Nah, apa itu game? Sebenarnya game itu adalah abstraksi atau simplifikasi dari real world experience. Jadi game itu kenapa orang mau mainin dengan gampang? Karena dia bisa relate, oh iya ini experience di dunia nyata kayak gini. Tembak-tembakan, petualangan misalnya. Atau story, drama, emosi gitu kan. Kayak gitu kan. Nah jadi dengan kalau kita ngerti itu, kita ngerti juga bahwa taking inspiration dari real world experience itu selalu lebih bagus daripada kita minjem experience dari game lain. Jadi kayak kita jadi sebagai desainer harus cuman boleh minjem ketika kita ngerti sebenarnya ini apa sih gitu kayak intinya Dark Souls itu apa sih, intinya Zelda itu apa sih dan segala macamnya. Misalnya, nah ini si Zelda Breath of the Wild. Apakah ini game open world? Jadi kayak iya ini game open world tapi sebenarnya apa sih yang bikin dia menarik gitu kan. Jadi kayak dulu tuh jadi waktu Zelda jadi tahun 90 80 90-an itu tuh nggak ada game yang namanya open world. Waktu saat itu semua game itu platformer kayak Mario dan segala macam gitu kan. Dan semua orang yang ngopi kayak semua orang ngopi kayak oh ya ini sukses maka gue bikin platform lain, gue bikin platformer lain. Sampai suatu saat Shigeru Miyamoto dia mau nge-translate experience dia di real life yang baru ke game. Nah, dia itu sering banget jalan-jalan, dia senang banget kayak getting lost in the forest yang dekat rumahnya dia gitu kan. Terus dia kayak ada sense of wonder, oh nemuin gua baru, oh hari ini gue nemuin ada pohon, kayak gue gak pernah lihat ini sebelumnya, kayak gitu kan. Dan dia mau nge-translate itu ke dalam game. Diabstraksi jadi open world pertama, game open world pertama itu Zelda waktu di NES gitu kan. Jadi di mana semua game itu playernya di guide cuman bisa kiri ke kanan, dia bikin game yang playernya terserah mau kemana, tersesat silakan tersesat, tersesat itu bagian dari experience. Jadi dia bisa beneran kayak nge-capture experience-nya dia waktu tersesat jadi game. Bayangin kalau dia cuman ngeminjem dari game lain, pasti semuanya ya sampai sekarang nggak ada open world gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin core experience yang kuat, mesti tahu dulu kayak apa yang di real life experience yang mau disimplifikasi ke dalam gamenya gitu. Nah misalnya FF15 nih, FF15 apa sih? Apakah story, apakah ini RPG dengan story emotional story yang bagus dan segala macam, open world, battle systemnya bagus, grafiknya bagus, apakah itu? Enggak juga. Kalau di desain itu enggak terlalu matters. Yang matters adalah experience bahwa si Noctis dan yang lainnya itu lagi road trip. Mereka lagi road trip, sesuatu terjadi, ya abis itu apa namanya mereka bertualang tapi experience-nya itu road trip-nya itu kenapa sangat penting buat mereka ada mobil, ada jalan raya gede, si Prompto ngambil apa namanya foto karena ya kalau orang road trip ngapain sih ya selfie ya kan mampir di gas station makan dulu gitu kan. Jadi kalau teman-teman perhatiin walaupun kedua game ini sama-sama open world seperti itu beda banget. Jadi bahwa kita bikin open world belum tentu kita harus nyontek Skyrim misalnya dan segala macam karena kalau misalnya core experience kita itu nggak sama dengan Skyrim ya sama aja jadi game open world generic gitu kan. Cara mereka ngebedain satu sama lain adalah ya tadi real experience apa yang berhubungan dengan open world yang di ituin yang di abstraksi ke dalam game.
yang ini tersesat di hutan, yang ini road trip bersama teman kan. Makanya tiga bro road trip di mobil mogok openingnya kan, gitu. Terus, nah yang terakhir ini Pokemon. Pokemon itu gimana sih? Apakah tentang maskot-maskot Pikachu dan lainnya? Enggak juga sebenarnya. Pokemon itu dulu ceritanya gini. Jadi di Tokyo zaman dulu waktu masih forest semua itu tuh Satoshi Tajiri ini senang banget nangkepin serangga dan ngoleksi serangga. Dia pengen experience ini. Jadi Tokyo kan kayak Jakarta ya sekarang ya. Udah nggak ada lagi tuh hutan dan segala macam. Experience nangkap serangga dan ngumpulin serangga itu udah hilang sekarang. Kalau nggak ada Pokemon. Mereka jadi karena dia mau karena dia mau ngelestarikan atau kayak pengen anak-anak zaman sekarang ngerasain gimana excitingnya nangkep serangga dan ngumpulin serangga di dalam box. Itu kenapa dia bikin Pokemon. Jadi core experience dari Pokemon itu bukan sebenarnya battle-nya sendiri nggak begitu matters, bahwa dia RPG nggak begitu matters, koleksi Pokemonnya ditaruh di dalam box. Itu kenapa dia sampai sekarang tetap namanya masih box. Dan kalau misalnya teman-teman perhatiin beberapa NPC pertama kalau battle itu pasti mereka anak SD bawa net terus lawannya Caterpie. Itu karena reflecting bahwa Pokemon itu sebenarnya apa? Itu tuh insect collection game. Core experience-nya adalah insect collection gitu. Dan itu yang mau dia bawa ke dalam Pokemon ke dalam real life kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman bikin sebagai desainer, pikirin dulu awal-awal core experience-nya apa sih? Real life experience apa sih yang bisa yang bisa diabstraksi ke dalam game teman-teman gitu. Nah itu core experience. Yang kedua itu tentang core audience. Jadi kalau kita ngedesain itu ada dua part kan. Yang pertama gamenya sendiri apa, yang kedua kita bikin buat siapa. Nah kenapa teman-teman butuh bikin target core audience? Simple, karena kalau misalnya kita mau semua orang seneng, nggak ada yang seneng. Yang A nggak seneng karena X, yang B jadinya nggak seneng karena Y gitu. Padahal kita pengennya masukin semuanya gitu kan. Dan itu kita nggak akan pernah satisfy mereka semua. Jadi kita harus milih siapa yang harus kita satisfy. Nah bahkan casual game itu pun, game yang buat semua orang, harusnya buat semua orang, itu tuh dia target specific audience. Misalnya woman kayak emak-emak 30 tahun misalnya. Atau misalnya emang fokus ke yang adult, yang cewek misalnya kayak gitu. Jadi bahkan game yang buat semua orang aja nggak buat semua orang sebenarnya kayak gitu. Selalu ada audiens yang teman-teman incer. Dan itu nggak boleh cowok dan cewek dari 8 sampai 40 tahun. Itu nggak akan bisa gitu kan. Nggak akan ada yang senang kalau kayak gitu sih. Karena terlalu conflicting gitu misalnya. Nah, biasanya untuk mencapai ini ada dua hal. Yang pertama demografik, yang kedua psikografik. Yang pertama demografik, kedua psikografik. Itu bisa teman-teman catat keywordnya, teman-teman bisa Google. Jadi basically demografik itu dia gendernya apa, locationnya di mana, apakah dia umurnya berapa, apakah dia baru pendidikan tinggi, pendidikan rendah, kayak gitu lah. Jadi kayak teman-teman bisa target kayak gitu. Terus psikografik, jadi kayak apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka. Kalau mereka main game atau mereka beli sesuatu, apa sih? Apakah mereka karena suka pamer atau karena mereka suka ngumpulin barang dan segala macam? Itu psikografik. Itu kalau demografi yang tadi ya itu. Nah, salah satu yang dan it right banget, yang bukan game, menurut gue sinetron. Jadi sinetron itu ya banyak yang bilang, banyak yang nggak suka. Maksudnya kayak apa sih sinetron tuh low quality content dan segala macam. Tapi secara desain, kalau teman-teman perhatiin, sinetron tuh keren banget sebenarnya. Kenapa? Kalau misalnya nih contohnya nih, di sinetron itu kalau misalnya teman-teman ngedengerin, pasti ada yang ngomongnya aneh-aneh, ada yang ngomongnya, dia setiap karakter tuh kayak dibuat-buat banget lah ngomongnya gitu kan. Ada yang ngomongnya kayak gagap-gagap gitu, atau kayak yang ada, kalau ngomong pasti ada akhirannya, kurang lebih kayak gitu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena yang nonton sinetron itu teman-teman bisa nebak kan, pasti yang nonton itu mungkin kayak pembantu rumah tangga ART gitu kan, atau ibu-ibu yang lagi ngurus anak gitu kan. Nah mereka sambil nonton sinetron. Kalau mereka lagi ngurus anak atau mereka lagi nyetrika, mereka nggak pernah lihat TV, ya kan? Jadi mereka harus bisa identify semua karakter dari suaranya doang. Jadi mereka harus punya tik atau mereka harus punya cara bicara yang beda-beda ekstrim supaya orang-orang yang orang-orang yang nonton sambil melakukan sesuatu
itu tuh masih bisa ngikutin siapa ngomong apa gitu. Terus juga kadang-kadang mereka bisa kayak satu scene sama scene lain bisa nggak berhubungan gitu, kayak banyak pecahan-pecahan scene gitu loh, instead of satu yang kesatuan. Kalau teman-teman nonton drama barat tuh kan kayak, gila nih dance banget, meleng 10 detik udah nggak tahu nih ceritanya kemana, kayak padat gitu ya. Tapi sinetron tuh nggak kayak gitu. Kenapa? Supaya orang-orang yang mau masuk kayak di kapanpun selama itu tayang, dia bisa tahu konteksnya apa. Simple, terputus-putus, jadi kayak nggak ngerasa kehilangan apa-apa karena nontonnya TV nggak kayak Netflix yang bisa diputar ulang kan. Kalau mereka kehilangan satu atau dua scene ya udah sih gitu, kayak mereka tetap bisa ngikutin konteksnya lagi kayak gitu. Jadi menurut gua secara desain sinetron tuh bagus banget dan itu sesuatu yang bisa kita pelajarin dari situ untuk game gitu kan. Game kita harus di-tailor dengan itu. Kita harus tahu kayak siapa sih yang bakal main, dia cara mainnya gimana sih, apa sih motivasi dia, ya kan? Sesuatu yang kayak gitu. Jadi misalnya kalau misalnya pun core experience-nya sama mancing, kita udah bilang, kita udah netapin nih core experience-nya mancing gitu kan. Buat ngedeliver game mancing buat teenager versus fishing experience buat salaryman itu tuh beda banget. Orang yang kalau kita game kita itu kayak 8 sampai 40 tahun cowok cewek bikin game mancing ya nggak ada yang nyantol gitu kan. Nggak ada yang suka, yang satu nggak suka karena A, yang satu nggak suka karena B. Tapi kalau kita bisa spesifikin, kita mau deliver game mancing buat anak muda, cowok misalnya di Jakarta gitu kan, mainnya bareng temen, ya udah bikin game anime mancing rame-rame misalnya kayak gitu loh. Dan kayak fishingnya seru gitu kayak wah ada combo kayak atau kayak mancing paus atau mancing titan misalnya kayak gitu kan. Kayak battle dulu sebelum mancing misalnya kayak gitu. Kalau misalnya untuk 35 years old salaryman ya mereka nggak mau, mereka tuh mau main game mancing karena mereka capek kerja, mereka mau santai, ya kan? Mereka mau santai, kalau dikasih kayak combo atau segala macam langsung dia install karena gue nggak mau itu, gue maunya menikmati pemandangan, mancing, ya kalau dapat oke, nggak dapat ya mungkin ntar gue sambil ketiduran ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Bisa jadi mereka maunya kayak gitu kalau 35 years old gitu. Nah, jadi bisa teman-teman lihat kayak buat core experience plus ke audience itu tuh udah bikin game kita beda banget walaupun temanya sama gitu. Jadi tema doesn't matter sebenarnya. Yang penting itu core experience-nya siapa, core experience-nya apa, core audience-nya apa. Nah, dari dua ini kita bisa bikin yang namanya design pillars. Design pillars itu apa? Simple, design pillars itu adalah rule yang mengakomodasi core experience dan core audience. Jadi kalau teman-teman udah bikin desain pilar ini, teman-teman punya Pancasila buat game teman-teman. Jadi apapun rule, apapun mekanik yang teman-teman bikin, nggak boleh melanggar si desain pilar yang udah teman-teman bikin. Misalnya, kalau kita mau bikin desain pilar buat fishing experience ditambah 30 years old salaryman, mungkin yang pertama harus Zen. Zen itu artinya ya tadi nggak boleh ada fish FIFA, combo atau kayak perfect dan segala macam. Mungkin mereka juga nggak suka, mereka maunya Zen gitu kan. Terus yang kedua diegetic sense. Jadi misalnya diegetic itu imersif lah anggapannya. Jadi kalau ada, mungkin mereka akan suka kalau misalnya instead of ambient musik, ambient musik yang exciting, mereka lebih mau kayak suara sungai, suara air terjun, mereka mau nikmatin pemandangan gitu kan. Gak ada UI-nya gitu kan, kayak mereka mau layar HP isinya pemandangan sama ikan tok atau kayak cipak-cipuk tok gitu misalnya. Kalau ada BGM-nya mereka mau, karena mereka mau imersif, BGM-nya bukan sebagai UI tapi ditaruh dalam radionya itu di kanannya si karakternya, terus kayak BGM-nya agak-agak kaleng dikit karena kayak kelihatan dari radio kayak gitu. Mungkin mereka lebih mau kayak gitu ketimbang fishing yang exciting gitu. Jadi desain pilar, teman-teman sebelum ngedesain mereka teman-teman tetapin dulu gitu. Apa yang berhubungan atau keyword-keyword apa yang berhubungan dengan dua tadi, core experience-nya dan core audience-nya. Gitu. Nah, ini teman-teman bisa nanya lagi nih ke diri sendiri. Teman-teman udah bikin game, mungkin bisa tanya, siapa sih yang bakal mainin gamenya? Yang kedua, kenapa mereka mau main gamenya teman-teman ketimbang game yang mirip punya teman-teman? Mungkin bisa dievaluasi. Terus kayak yang ketiga, real life experience apa yang berhubungan dengan teman-teman sehingga bisa di-relate sama yang main sama gamenya teman-teman gitu kan. Real life experience apa yang mereka rasakan di sana atau emosi apa yang mereka rasakan. Terus
apakah kalau mungkin teman-teman udah tahu, apakah real life experience itu ngefit buat dimasukin ke dalam mobile game? Mode of play-nya gimana? Mereka mainnya bisa nggak mereka mainin waktu nggak main konsol misalnya? Bisa nggak mereka mainin waktu di toilet misalnya? Form factor-nya gimana? Kontrolnya enak nggak di mobile? Karena kita nggak punya tombol, kita punyanya touchscreen. Bisa nggak kita gesture based atau touchscreen based ditranslate gitu kan? Yang ketiga, time-nya gimana? Apakah kalau mereka lagi nunggu kuliahan atau apakah kalau mereka lagi punya waktu cuma 15 menit udah bisa dapat satu experience full atau jadinya malah nanggung. Kalau nanggung kan mereka kayak wah nggak bisa nih gue main game ini di sini. Jadi dia uninstall dan segala macam. Kayak gitu. Nah, ini mungkin teman-teman bisa evaluasi terutama yang udah bikin game dari awal sampai habis gitu kan. Nah, apa yang bisa ditingkatkan lagi gitu. Terus, nah terakhir bisnis model sama matrix. Nah, ini nih kalau misalnya game kita udah fun, ya tentunya kita udah mau jualan dong, jualan game kita terus kayak supaya kita punya modal buat buat bikin game yang lebih gede lagi dan lebih gede lagi yang lebih gede lagi gitu. Nah, bisnis model buat game di mobile biasanya ada 3. Tadi harusnya udah dijelasin sama Dev ya. Ya, ada premium, freemium, free with ads. Jadi sebagai desainer, cara ngedesain game buat 3 bisnis model ini itu beda banget. Misalnya kalau premium game itu playernya beli gamenya directly gitu. Primary metric mereka ya udah pasti sales gitu kan. Nah, buat premium susah banget buat di-achieve di mobile, buat untung kalau kita premium. Kenapa? Karena ada ribuan game lagi, kayak setiap hari itu ada ribuan game yang datang baru gratis. Kenapa mereka mau bayar game kita 100.000 kalau mereka bisa main Genshin Impact dengan gratis? Kurang lebih kayak gitu kan. Atau apapun yang baru, Genshin Impact Loan yang baru keluar sore ini dengan harga free gitu kan. Itu kenapa nggak banyak game indie yang sukses banget di mobile gitu. Karena ya yang bayar gitu kan. Karena ya itu alasannya gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman emang mau coba gitu misalnya bikin game premium kayak apa sih gitu. Ngerasain atau misalnya kayak at least ada pengalaman, oh ya gini toh caranya bikin game premium di mobile. Nah, biasanya orang-orang itu bakal bikin kind of short but sweet experience. Jadi nggak kayak game yang dimainin 100 jam masih bisa dimainin gitu. Biasanya mereka cuman, bahkan Florence yang lumayan sukses itu kayak nggak sampai 1 jam, 45 menit, udah bisa bikin nangis playernya, ya kan. Kalau Monument Valley juga sama, itu core experience-nya kalau nggak salah itu game puzzle tentang perspektif. Jadi cukup cukup oke lah. Dan game puzzle kayak gini kan susah banget buat di scaling ya, buat bisa dimainin 100 jam. Akhirnya mereka bikin pendek, mereka bikin bagus banget, mereka rilis deh premium. Waktu itu mereka early adopter, jadi waktu premium mobile baru buka, mereka udah jualan. Jadi nggak banyak saingannya sehingga mereka bisa sukses. Kalau sekarang mungkin agak-agak susah gitu. Nah, kalau misalnya premium game, fokusnya adalah di strong hook. Kenapa? Karena bariernya tinggi kan. Orang nggak bisa nyoba dulu baru beli. Jadi premisnya itu harus bisa kuat banget. Orang-orang mau bayar 100.000 atau mungkin kayak kalau misalnya game $5 ya 40-50 ribu buat nyobain premis yang teman-teman janjikan. Kayak misalnya Monument Valley itu kan game puzzle tentang perspektif. Itu tuh jarang banget dan intriguing banget gitu loh buat orang-orang yang ngeliat gitu. Florence itu tuh simple game tentang emotional journey tentang acceptance orang putus cinta lah basically gitulah. Jadi dan acceptance buat putus cinta itu kan sesuatu yang orang lagi galau mau main 45 menit udah nangis udah puas gitu kan. Nah kayak gitulah. Jadi premium game mungkin lebih ke hooknya yang harus kuat dan make sure teman-teman deliver apa hooknya itu dengan tidak mengecewakan gitu. Yang kedua freemium. Premium ini yang paling banyak kita temuin di Google Play kalau di top chart gitu kan, top grossing gitu kan. Genshin Impact, Arknights, Nikke misalnya kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman juga udah tahu yang ini mah orang mainnya free terus bayar in app gitu. Nah, kalau kayak gini yang
difokusin sama desain adalah gimana cara retentionnya bagus. Jadi kenapa orang mau main lagi besoknya, kenapa orang mau main lagi 7 hari kemudian, kenapa orang mau main lagi 30 hari kemudian, kenapa orang mau main lagi 1 tahun kalau misalnya gamenya besar, dan conversion. Gimana caranya orang jadi 1.000 orang yang main, 5% orang aja yang beli in-app kita udah oke benchmarknya harusnya. 5% itu udah oke banget. Jadi kayak teman-teman bayangin kalau ada 1.000 yang download berarti cuma 50 orang gitu pembelinya. Jadi ini memang kecil banget dan makanya kadang-kadang kita butuh whale, ada yang namanya whale gitu kan. Whale itu adalah orang-orang yang beli banyak banget sehingga dia bisa apa ya cross subsidi lah. Jadi orang-orang yang nggak bayar sebenarnya dibayarin sama whale, karena kayak gitu kan. Sehingga biaya servernya bisa terbayarkan kayak gitu. Nah kalau kayak gini tuh susahnya adalah karena kita butuh orang buat main lebih dari sebulan, lebih dari 2 bulan, lebih dari 1 tahun gitu, buat mereka akhirnya bayar, ya jadinya modalnya gede banget. Karena kita harus yang pertama kontennya banyak, gameplaynya harus nempel banget sampai setahun dimainin nggak bosen, terus operationnya jalan, jadi kayak banyak event dan segala macam, ya jadinya nggak kecil gitu modalnya buat bikin premium game sebenarnya gitu. Terus biasanya yang dibeli itu ada 3, yang pertama konten unlock, misalnya gacha, skin, battle pass dan segala macam. Nah yang kedua battle pass tuh sebenarnya konten unlock plus booster. Jadi yang kedua booster, jadi misalnya bayar sekarang XP plus 25% selama weekend, misalnya kayak gitu. Atau kayak bayar sekarang nonton iklan atau itu gold kali 2 buat 1 battle selanjutnya kayak gitu misalnya. Nah yang ketiga skip, yang skip ini instant upgrade. Jadi kalau misalnya teman-teman main COC biasanya ada waktunya buat upgrade itu nih, buat upgrade butuh 3 jam, ya udah atau bayar aja $1 gitu, 10.000 buat langsung penuh. Cara enticingnya juga beda, kalau konten unlock ya emosional kan, kalau gacha ya antara itu waifu atau itu meta gitu kan, dia guna banget, skin juga sama, karena gue pengen banget waifu gue pakai baju ini segala macam, atau gue pengen punya banget senjata ini gitu kan. Nah kalau yang booster itu biasanya motivasinya lebih ke optimisasi gitu. Gue pengen cepet ngejar teman gue nih gitu, cepet ngejar teman gue supaya bisa nge-raid waktu weekend gitu kan. Yang instant upgrade kalau COC biasanya kebutuhannya waktu time sensitif. Kayak anjir ini harus perang nih sore ini, tapi upgrade gue belum selesai semua. Ya udah mau nggak mau gue harus bayar. Jadi kayak cara ngedesain motivasinya juga beda. Yang satu karena emosional, satu karena time needs. Misalnya kalau skips, yang satu lagi mungkin karena optimisasi. Jadi kayak cuan banget nih gue beli ini soalnya gold gue grindingnya jadi dikit banget dibandingin teman gue yang harus main sore-sore sampai malam gitu. Jadi nah kalau misalnya kapan game itu disebut pay to win? Kalau misalnya dari bukunya Oscar Clarke itu tuh desainer sebaiknya pilih 2 aja dari 3. Jadi kalau misalnya teman-teman punya gacha dan punya skip, sebaiknya nggak jualan booster. Kalau misalnya teman-teman pilih konten unlock, gacha sama booster, ya jangan ada skip gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya tiga-tiganya, jadi 3 ini trifecta gitu kan, ada loop 1 loop kan. Kalau 3-3-nya bisa dibayar, mereka bisa nggak usah main, mereka lah bayar aja semuanya, terus tiba-tiba tamat gitu kan. Semuanya kayak butuh weapon tinggal bayar, terus weaponnya mau mau dipakai grinding yang nggak usah grinding tinggal bayar, udah gitu kayak bikin fasilitasnya buat skipnya juga bisa bayar kayak gitu. Jadi kayak biasanya yang pay to win dibilang pay to win banget adalah yang bisa 3-tiganya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada aspirasi buat bikin non pay to win, kalau di bukunya Oscar ya 2 aja pilih yang mana gitu. Itu sih. Terus terakhir free with ads. Nah ini yang cukup simpel sebenarnya. Playernya main buat free, terus 80% dari revenue-nya datangnya dari ads. Jadi kalau dari desainer, pada suatu saat mau seberapa bagus pun game kita, itu tuh playernya pasti uninstall juga gitu kan, dan dia pindah ke game lain. Jadi yang metrik yang bagus buat kita monitor adalah seberapa ads kita di view sebelum mereka churn. Sebelum mereka churn itu uninstall basically. Jadi sebelum mereka churn gitu. Nah, jadi apakah
teman-teman pede dengan apa namanya? Apakah teman-teman pede dengan gameplay teman-teman sehingga ya udah iklannya entar aja gitu. Maksudnya kayak nggak sering-sering, sehari sekali doang gitu. Atau apakah teman-teman mau agresif ituin ads-nya apa namanya itu apa display ads-nya ya itu PR dari teman-teman mana yang works paling 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 oke gitu kan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya playernya nggak apa ya nggak comfortable dengan iklannya teman-teman, makin cepat mereka uninstall. Jadi bahwa iklan sering ditampilin bisa jadi performance-nya lebih jelek daripada iklan yang nggak sering tampilin karena playernya kesel mereka pada uninstall gitu. Nah biasanya orang-orang itu put ads-nya itu strategically, misalnya lagi loading ads dulu sambil nunggu loading anyway, misalnya kayak gitu kan. Atau kalau misalnya apa namanya lagi downtime gitu. Misalnya kalau misalnya gamenya di pause gitu kan, dia lagi ke WC nih, pause dulu. Ya berarti mereka biasanya nggak lagi intense anyway karena lagi di pause kan. Tunjukin iklannya misalnya kayak gitu. Ya colong-colong gitu loh. Terus atau mereka mau teman-teman bikin mereka mau banget ngelihat ads-nya teman-teman. Misalnya kalau di game roguelike kayak atau survival gitu kan. Playernya kayak aduh salah nih jadi mati deh. Oh kalau nonton iklan bisa continue nih. Nah itu pasti biasanya pasti diklik. Karena ya daripada mati gitu kan, mending nonton iklan 30 detik atau 15 detik kurang lebih kayak gitu. Atau yang sering di idle game biasanya kayak double gain. Jadi kayak ada kapal lewat nih kalau diklik nonton iklan, goldnya selama 1 menit dikali 2 kayak gitu kan. Jadi lebih cepat kurang lebih gitu. Nah itu tergantung teman-teman. Tapi biasanya dengan kita mengetahui motivasi dari playernya, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya tentang motivasi dari yang lainnya. Harusnya lebih gampang buat teman-teman ngelihat iklan gitu. Habis itu tinggal di balance aja. Oh terlalu sering pada uninstall ya udah dikurang-kurangin. Mana yang paling nggak comfortable bisa diituin. Oh ini kayaknya bisa nih dicoba dulu gitu. Jadi ya namanya desain pasti A/B testing dan segala macamnya kayak dicoba-coba diiterasi itu udah pasti ada gitu. Jadi nggak mungkin sekali rilis langsung bener gitu. Nah terakhir mungkin teman-teman bisa nanya lagi. Jadi kayak nah saat teman-teman bikin game salah satunya kan pengennya ya kalau bisa hidup dari sana gitu kan sebagai profesional. Nah saat teman-teman bikin sebagai desainer teman-teman harus lihat kayak bisa nanya ke diri sendiri kayak seberapa gede sih audiensnya. Apakah game yang mau teman-teman angkat peminatnya banyak atau peminatnya ya udah niche banget gitu kayak 10 orang gitu misalnya. Kan ya udah 10 orang main beli terus nggak ada yang mau beli lagi gitu kan. Terus yang kedua adalah apakah mereka mau bayar buat gamenya teman-teman? Kenapa mereka mau bayar? Jadi kayak kadang-kadang itu mungkin common mistake kayak oh ya game gua temanya lokal banget nih atau kayak itu banget nih apa namanya relatable banget nih mereka pasti mau beli belum tentu bahwa mereka support karena mereka suka sama temanya atau karena mereka oh ya lokal gue pengen beli belum tentu mereka actually beli gitu motivasi waktu mereka main game ya harus kita unlock dulu gitu kayak needs-nya sebagai desainer needs-nya harus kita bikin dulu baru mereka ada demand kalau ada demand mereka mau baru baru membayar kurang lebih gitu kan. Eee, terus yang ketiga adalah gimana cara mereka bayar buat teman-teman game-nya teman-teman. Yang pertama waktu gitu, pakai ads gitu kan. Jadi mereka sebenarnya nggak bayar tapi ads-nya yang bayar. Jadi mereka bayar pakai waktu 30 detik idling game-nya nonton iklan gitu. Kenapa? Kenapa mereka mau nonton iklan? Kalau itu cara yang dipilih sama teman-teman. Yang kedua direct purchase. Kenapa mereka mau bayar buat beli gamenya teman-teman ketimbang mereka main game gratis yang ada di Play Store yang mirip sama punyanya teman-teman gitu. Yang ketiga itu in app. Kalau in app ya kenapa mereka apa needs-nya? Kenapa mereka harus beli pedang baru, pedang api baru yang teman-teman baru rilis ini? Kurang lebih kayak gitu. Terus berhubungan dengan itu gimana cara teman-teman ngukur itu tuh sukses atau enggak? Jadi apakah retention atau conversion, kalau misalnya temennya midcore, apakah lifetime value, apakah CPI, CPI itu kayak kalau misalnya kita ngiklan, basically kalau kita ngiklan berapa yang harus dikeluarin sampai kita dapat satu install. Kalau misalnya buat datengin game ke teman-teman setiap orang bayar $1, jadi teman-teman bayar $1 dapat satu install, tapi mereka nggak beli lebih dari $1, berarti kan nggak untung kan?
Yang kita mau adalah gimana caranya teman-teman $1 punya CPI, kayak setiap $1 datang dia nge-spend $2 kayak gitu. Jadi kita dapat untung $1 misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kasual. Nah, terus yang terakhir adalah buat semua fitur di timnya teman-teman. Yang pertama harus tanyain apakah audiensnya care dengan fitur itu. Apakah kalau misalnya Final Fantasy 15 bukan road trip, fitur foto-foto jadi penting? Harusnya enggak gitu kan. Kenapa? Karena ya bukan tentang road trip lagi. Si fitur itu udah jadi apa ya bilangnya? Jadi enggak jelas gitu kenapa ada di sananya gitu. Terus yang kedua, seberapa sering mereka interact dengan fitur itu. Kalau misalnya mereka apa namanya, ada fitur bagus banget, tapi cuman dalam 100 jam cuman berapa 5 kali, 6 kali gitu, habis itu nggak dipakai lagi, ya nggak justify development teman-teman kayak ngedesain buat itu gitu kan. Jadi kalau misalnya itu dipakai sering, oke lah kalau dibikin bagus dan dibikin sangat-sangat engaging, karena dipakai sering anyway gitu misalnya. Gitu. Yang ketiga, terus teman-teman harus nanya, kalau fitur itu di-remove gimana? Apakah masih ngaruh? Atau kalau misalnya di-remove sebenarnya nggak ngaruh? Nah, sebagai desainer kita harus nggak apa ya bilangnya? Nggak sayang terhadap fitur kita. Kalau emang tidak serve the purpose ya mau nggak mau ya itu aja gitu, di remove gitu. Sampai nggak ada yang bisa di-remove lagi. Jadi sebuah game itu, sebuah desain dikatakan elegan kalau dia bisa nge-solve sebanyak mungkin problem dengan solution yang sesedikit mungkin. Jadi kalau satu mekanik, satu fitur bisa nge-solve 2 atau 3 masalah, itu tuh ideal yang kita kejar. Ketimbang kayak buat nyelesain satu masalah, butuh 2 sampai 3 fitur. Itu yang kita nggak mau sebagai desainer. Jadi selalu bikin game teman-teman tuh elegan banget. Yang nggak penting nggak usah ada gitu. Udah sih, kurang lebih conclusion kita udah ngomongin tentang apa itu mobile game, apa itu siapa yang main, terus kayak core experience itu apa, dan core audience itu siapa, terus kayak desain pilar itu apa, terus yang terakhir adalah kalau misalnya gamenya teman-teman udah fun nih, udah banyak banget yang suka, gimana cara narik duit dari situ dan gimana apa key point yang harus teman-teman perhatiin ketika nyari di sana, kurang lebih nyari duit di sana. Gitu. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan. Oke, thank you Fadri. Boleh tepuk tangan dulu mungkin teman-teman untuk materinya. Dalam banget ya tadi. Oke, sebelum masuk ke list pertanyaan di Slido, aku mau mulai dari ini kali. Karena ini topiknya desain ya. Kalau dari pengalamanku, cara mikir bisnis dan desain itu cukup beda, Van. Jadi tadi kan Fandri udah go through semua key konsepnya, mulai dari ada core experience, core audience, design pillars, mikirin bisnis modelnya. Mungkin bisa nggak Van, kamu coba ceritain mungkin dari pengalaman kamu gitu kayak pada akhirnya kan pertamanya kita mulai dari core experience gitu, terus bagaimana seperti apa step-stepnya sampai akhirnya oh ini perlu mikirin bisnis model gitu. Oke, sebenarnya case by case banget itu kan, kayak tergantung gamenya banget. Jadi nggak ada pakem bahwa kita harus mulai dari core experience-nya dulu atau core audience-nya dulu atau dari bisnis modelnya dulu. Bisa jadi emang dari bisnis model ya, ada peluang di sini nih. Habis itu baru kita cari kan kayak siapa sih yang main di sini gitu kan. Terus kayak mereka ngapain aja sih di sini gitu kan. Itu juga bisa. Yang kedua, jadi kayak biasanya sih kalau di Agate ya kita dulu biasanya sering banget ide itu munculnya ide dari desainer atau dari PM. Kita punya PM ya. Kalau teman-teman belum pernah ketemu PM itu product manager. Kalau di Agate itu basically dia kalau misalnya company itu punya CEO gitu kan. Kalau game itu produk itu punya PM. PM itu kayak business guy-nya. Nah di Agate biasanya ada 3 tuh three faktanya. Jadi ya PM, product manager, basically the business guy, dia yang mikirin kayak usernya, peluangnya dan segala macamnya. Yang kedua adalah ada produser tuh yang basically gimana caranya gamenya on budget sama on time. Yang ketiga itu director itu yang kualitas dari gamenya, experience-nya mau gimana dan segala macam itu di si director gitu. Nah biasanya 3 itu berantem tuh. Nah idenya biasanya bisa muncul dari manapun. Biasanya yang punya, tapi yang menonjol biasanya itu either PM-nya atau direkturnya. Kalau director selalu mulainya dari kayak ini ada core experience ini yang
core experience ini yang ini sebenarnya keren banget nih kalau dimasukin ke mobile, tapi nggak yakin ada nggak sih opportunity gimana gitu kan. Bisa dia pitch ke PM gitu, cuy gimana kalau kayak gini, terus kalau PM-nya excited, oh keren nih. Gimana kalau coba ntar kita visibility testing sama market research dulu gitu kan. Kita cari dulu market research-nya, biasanya yang dilakukan adalah kalau misalnya teman-teman mau apa ya bilangnya, nge-cheat gitu kan. Sebenarnya game itu kita bisa tahu seberapa minatnya sebelum bahkan gamenya punya. Jadi kita bisa punya yang namanya fake ads. Jadi ini tuh kayak ilmu hitam lah kalau teman-teman di industri. Ilmu hitamnya biasanya teman-teman bisa bikin 2-3 fake ads. Habis itu ads-nya di sebar di FB. Ini ada beberapa ilmu marketing. Kayak teman-teman bisa cari ini di Google ilmunya buat marketingnya, tapi teman-teman bisa tahu game teman-teman bakal sukses atau enggak dengan bahkan sebelum bikin prototype. Jadi bikin dulu fake ads-nya. Fake ads-nya itu nggak perlu actually gamenya ada udah dari actual dari game teman-teman, bisa animasi yang dibikin terus kayak sebenarnya belum di-coding tapi udah keren gitu kan, mock up gitu kan. Nah itu mungkin kayak 10-15 detik gameplaynya atau premisnya dan segala macam. Nah itu tuh bisa di A/B testing namanya. Ya A/B testing itu kayak basically ada premis A, premis B, premis C dilihat ke disebar di FB gitu kan dengan audiens tertentu gitu kan. Ntar kita bisa tahu tuh kayak yang mana yang paling banyak diklik dan segala macamnya. Nah di situ tuh biasanya kita pakai matriksnya itu ya CTR ya, click through rate. Ya, jadi dari 1.000 orang berapa sih yang dari 1.000 orang yang itu 1.000 orang yang dikasih iklan berapa sih yang masuk gitu. 2% udah bagus misalnya. Benchmarknya teman-teman bisa cari juga di Google. Jadi mungkin stepnya kalau misalnya mau belajar itu ya belajar apa itu iklan itu gimana, CTR itu apa gitu kan. Habis itu ya teman-teman bisa tuh. Jadi kayak gue ada 5 ide game yang mana yang mau gue bikin duluan. Ya udah tes aja 5-5-nya dengan audiens tertentu gitu kan. Nah kalau teman-teman udah nanti bisa tahu tuh wah ini bagus nih gitu kan. Nah dari situ premis yang ini bagus nih kita kembangin deh kayak audiensnya siapa sih yang gigit core audiensnya sama core experience-nya apa sih yang matters kalau kita mau bikin premis ini gitu kan dan segala macamnya. Nah dari situ tuh baru dibikin tuh yang tadi desain pilar kan. Desain pilar itu pasti bakal dipakai selama development buat apalagi kalau misalnya teman-teman desainernya nggak cuma satu, itu tuh pasti bakal dipakai sama semua desainer buat jadi bahan diskusi. Jadi kayak kalau misalnya ada desain A atau fitur A, pasti ditabrakin sama desain pilar. Udah oke nggak gitu. Kenapa lu bikinnya gini kan desain pilar kita nggak boleh ada kayak gini. Oh iya benar juga ya gitu-gitu. Jadi ada pakemnya. Jadi nggak asal tarik sana sini. Kita tahu bahwa kita diskusi karena ini matters buat audiens kita, bukan karena sebagai desainer gue rasa ini bagus atau karena game lain melakukannya kurang lebih kayak gitu. Jadi lumayan pantang buat kayak ya Dark Souls melakukannya bagus, kenapa kita nggak melakukannya juga? Nah itu kan berarti nggak user oriented ya jadinya. Belum tentu ada yang suka kalau kayak gitu kan. Nah kalau udah dapet kayak gitu ya biasanya prototyping tuh, kita prototyping kan. Bisa nggak gitu kayak bagus nggak di paper waktu di paper bagus tapi ditaruh di dalam game oke nggak? Biasanya kalau nggak oke ya ada yang gagal di sana gitu kan. Jadi biasanya tuh kayak bisa jadi kayak 100 ide itu mungkin 10 lewat prototype dan MVP gitu kan. MVP itu minimum viable product gitu kan. Jadi kita jangan bikin game jadi dulu, bikin dulu kayak misalnya kalau kita mau bikin apa ya PUBG misalnya. Apakah online-nya penting? Enggak juga gitu. Bisa jadi MVP-nya PUBG itu cuman ada kita pakai Unreal atau pakai apa gitu kan, botnya banyak, terus kita jalan-jalan di peta bisa mungut-mungut barang itu lebih penting daripada actually main multiplayer 100 orangnya gitu kan. Kalau itunya aja udah nggak fun, mungut-mungut barang terus kayak ketemu senjatanya randomnya nggak fun ya mau multiplayer sebagai gimana pun nggak fun gitu kan. MVP-nya bisa jadi kayak gitu. Nah mungkin dari situ mungkin cuma dari 100 ide 10 yang lolos MVP, yang development pada akhirnya cuma 1 gitu yang rilis gitu kan. Belum tentu sukses juga gitu kan. Jadi panjang tuh. Nah tadi pertanyaannya sampai kemana? Udah sih sampai sebetulnya udah menjawab sih. Iya kan? Mungkin gue summarize dulu kali ya biar ke teman-teman juga. Jadi kalau tadi pertanyaannya asumsinya kan tadi mungkin berangkat dari core experience terus to some extent nyambung ke business model gitu. Tapi sebetulnya kalau dari penjelasan Fandri tadi lebih ke bisa berangkat dari opportunity atau bisa berangkat dari core experience. Nanti sama-sama bisa divalidate
terus diprototype gitu kan, dicobain Betul. apakah itu sesuatu yang seru untuk dimainkan gitu kan. Kalau memang seru ya lanjutkan ke development gitu ya, Ya, kira-kira berarti? mungkin Oke. key-nya adalah Mhm. jangan sampai, teman-teman udah jadi dulu baru teman-teman tahu nggak, kalau ini nggak works gitu loh. Mmm, Bahwa game itu selalu iteratif kan. Jadi, mhm, sebisa mungkin gimana caranya kita reach out audiens kita sedini mungkin, mhm. kita testing terus-menerus gitu supaya nggak telat gitu. Mendingan mendingan hilang, 100.000 gitu kan daripada udah 1 juta bayar, Betul betul. gagal gitu projeknya kurang lebih gitu kan. Oke, sip. Ya, Oke, kayaknya kita bisa lanjut ke pertanyaan yang dari Slido ya. Tadi kayaknya boleh tolong ditampilin teman-teman pertanyaannya. ya, Oke, ini kelihatannya di sini ya. mhm, Kayaknya ini tadi tuh harusnya ada yang di-highlight ya, tapi kayaknya nggak muncul ya. mhm. Aku baca aja ya kalau gitu Ya, dari font. ya, Jadi tadi ada pertanyaan yang menarik nih. mhm, Pertanyaannya dari Anonymous, game ya. naratif bisa nggak ya dijadiin game mobile? Soalnya kalau dilihat secara mode of play, naratif sangat susah buat kepotong, apalagi buat numbuhin mood. Oke, game naratif bisa nggak ya jadi game mobile? Eee, sebenarnya nggak ada yang bilang nggak bisa sih, karena, ada banyak game naratif yang sukses di mobile. Ada yang actually, yang gue pernah main misalnya Seven Mysteries of apa gitu yang tentang pembunuhan yang hantu gitu di mobile, visual novel. Cuman susahnya mungkin adalah karena bedanya gini, kayak game naratif itu konten heavy banget. Jadi susahnya game naratif dibanding game mekanik itu, adalah naratif cuma sekali itu doang gitu, sekali apa namanya, sekali consume gitu. Kalau misalnya lu udah tahu ujung ceritanya apa, ya udah lu nggak mau, itu lagi kan. Sedangkan kalau misalnya di mobile kan yang tadi ya, bisnis model kita sebenarnya ya di antara 3 tadi kan. Antara bayar langsung, ya kalau misalnya naratif ya bayar langsung kayak Florence, Florence kan naratif game ya, bisa kan. Yang kedua adalah game-nya bisa dimainin 1 tahun, gila gimana caranya bikin konten naratif nggak habis-habis 1 tahun gitu kan. Kalau misalnya modalnya nggak gede gitu kan. Yang ketiga pakai ads. Nah biasanya, bisa kalau, hal yang sering gua ketemu kalau di game naratif yang di mobile adalah biasanya di kayak misalnya murder mystery atau kayak horor gitu kan. Misteri ending-nya banyak, terus bercabang banyak gitu kan. Terus kayak, setiap ending, setiap lu reach, jadi kayak gampang banget buat dapet bad ending, habis itu lu harus restart kan. Nah waktu lu restart itu tuh ya nonton iklan dulu misalnya kayak gitu. Jadi, bisa sebenarnya apakah bisa? Bisa, cuman challenge-nya lebih besar karena harus kreatif banget buat gimana caranya naratif konten yang cuma sekali consume itu orang bisa berulang-ulang. Misalnya tadi ya, kalau misalnya horor kan gampang mati tuh, gampang, banyak banget bad ending-nya, ada 50 bad ending, 1 true ending. Buat sampai true ending, ingat lagi, desainer itu apa sih, apa namanya, KPI kita tadi kalau pakai ads ya, seberapa banyak ads-nya ditonton sama player kan. Which means kalau misalnya 50 ending, 50 kali nonton ads baru bisa ketemu 1 true ending, ya oke gitu kan. Ya jadinya visible gitu. Ya cuman challenge-nya beda, of course challenge-nya beda dengan yang game yang mekanik gitu. Jadi pada akhirnya mau naratif, mau mekanik itu tuh kalau kita itu cuman tool buat nyampein experience-nya anyway gitu kan. Gue sih Oke, ngerasa kayak gitu. lengkap banget ya jawabannya. Jadi Iya, itu ya teman-teman bisa, tetap dilihat naratifnya sebagai tadi tools untuk nge-deliver experience iya. dan udah dicontohin juga ya tadi terkait gimana nyambung ke bisnis modelnya. Mhm. Oke, kita ke highlighted questions ya. Yuk. Yang paling atas Van, suatu tren bakal sering berubah. Sebagai desainer, apa yang harus dilakukan agar game yang sedang live ops tetap relevan dengan tren? Proyek baru atau iterasi baru? Ya, ini susah karena gini, jadi susahnya sebagai desainer di game adalah kita nggak bisa ngikutin tren sebenarnya. Kenapa? Karena tren itu berubah, kayak kita tahu ya, tren berubah, dan berubahnya itu nggak nyampe 1 tahun udah berubah biasanya. Sedangkan kita bikin game 1 tahun, game live ops, kalau bisa jadi bagus banget udah tuh, kalau ya kan, biasanya nggak 1,5 tahun, 2 tahun gitu kan, karena harus bikin back end-nya dulu ya kan, harus bikin semuanya dulu gitu. Jadi biasanya desainer nggak pernah ngelihat tren, yang kita lihat biasanya behavior atau culture, jadi behavior nggak pernah. Behavior tuh jarang banget buat berubah, tren selalu berubah. Bedanya apa sih gini, jadi, dulu ada, satu desainer Square Enix yang gua itu banget, apa namanya, ngomongnya keren banget gitu. Dia bilang, intinya gini, di Square Enix juga mereka bilangnya, bahwa mereka nggak pernah lihat, tren, mereka lihatnya behavior gitu. Jadi misalnya gini, kayak
waktu mereka bikin dia umpamain dengan es krim gitu. Jadi waktu sebagai desainer yang dilihat yang ditanyain selalu verb, kata kerja gitu. Karena behavior kan, jadi kata kerja. Jadi kayak kita lihat dulu es krim tuh bisa diapain sih? Dimakan, udah kan. Nah, terus sekarang es krim bisa diapain sih verbnya? Bisa dimakan sama bisa difoto, iya kan? Jadi bahwa behavior yang dulu sekarang shifting dari es krim itu apa namanya? Es krim itu cuman rasanya enak, sekarang es krim itu rasanya enak dan fotoable, ya kan? Harus bisa difoto. Nah, itu udah behavior tuh. Bedanya dengan tren apa? Kalau misalnya teman-teman lihat tren, teman-teman cuma tahu kayak es krim zaman sekarang lucu ya, ada cherry di atasnya. Itu tren, ya kan? Kalau ada banyak ada es krim yang banyak cherry-nya, berarti punya gue juga harus ada cherry-nya dong. Ya kan? Karena trennya lagi pada bikin ada cherry-nya nih di atas nih, cakep-cakep semua. Tapi teman-teman nggak pernah tahu kenapa itu cakep gitu. Kalau misalnya teman-teman adalah desainer, yang teman-teman harus tahu behavior-nya, kenapa tren itu terjadi gitu. Itu karena behavior selalu berubahnya lebih dari 1 tahun. Jadi kita bisa catch up. Hopefully waktu itu lagi hopefully teman-teman bisa, kalau misalnya teman-teman jago banget, teman-teman bisa ngedetect emerging behavior. Jadi behavior yang baru-baru mulai banget nih, kok orang-orang mulai kayak gini ya, kayaknya gue harus mulai ngakomodir ini nih. Kalau beruntung teman-teman waktu itu booming, pas jadi teman-temannya selesai tuh itunya, apa namanya, game-nya. Nah itu yang bikin game-nya teman-teman itu rilis di saat yang tepat kan. Jadi kalau misalnya teman-teman ngikutin tren, itu udah telat gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman kesimpulannya, bukan mencari tren tapi mencari behavior. Iya. Jadi inget ini ya, kalau di salah satu buku tuh nyebutin kayak game designer tuh kayak jadi antropologis, memperhatikan behavior orang-orang Iya, gitu. akan sangat beneficial kalau teman-teman belajar psikologi sama antropologi, culture segala macam. Karena ya culture, behavior itu tuh selalu berulang gitu loh. Kayak itu tuh ada cycle-nya gitu loh. Jadi teman-teman bisa ngepredik cycle ini terjadinya kapan lagi. Gitu sih. Oke, sip. Kita masih bisa satu pertanyaan lagi mungkin atau udah ini ya, udah harus ke sesi berikutnya ya? Oke. Kalau gitu ini pertanyaannya mungkin kita tampung dulu aja. Ya. I think kita bisa wrap up buat sesi ketiga ini. Thank you Van buat sharingnya, buat tanya jawabnya. Mungkin bisa kita kembalikan ke MC kalau gitu untuk ke sesi berikutnya. Oke. Terima kasih.